Pemirsa, pernyataan Sandiaga Uno terkait kesiapannya maju sebagai calon presiden menimbulkan dinamika di dunia politik tanah air. Sosok wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu dikaitkan akan segera bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Yang terbaru, Sandiaga bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ada apa di balik pertemuan tersebut? Bersama saya pemirsa Rizka Indah, Anda menyaksikan MNC News Prime. Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, pemirsa, Sandiaga memberikan sebuah buku berjudul 1.500 Inspirasi, Jelajah Perjalanan Sandiaga Uno. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengabadikan pertemuannya dengan mengunggah foto di media sosial di Instagram miliknya, @sandiuno. Hal ini menarik perhatian banyak pihak karena sebelumnya ramai dibicarakan terkait dengan rencana kepindahan Sandiaga Uno dari Gerindra ke P3. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani pun menyebutkan Sandiaga dan juga Prabowo sudah melakukan pertemuan untuk membahas wacana Sandiaga Uno pindah jalur ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ia pun mengatakan hubungan keduanya baik-baik saja. Namun Muzani pun enggan untuk menjawab apakah memang kode baik-baik saja itu dapat diartikan bahwa Sandi tetap di Gerindra atau batal bergabung dengan P3. Sebelumnya pemirsa, kabar rencana kepindahan Sandiaga Uno sempat meramaikan perpolitikan Indonesia jelang tahun politik. Kabar ini pun mencuat menyusul pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi Dasko mengaku mendapatkan informasi tersebut dari salah satu anggota fraksi P3 di parlemen, namun hingga kini DPP Gerindra belum menerima surat pengunduran diri dari Sandiaga Uno. Kepindahan Sandiaga ke partai berlambang Ka'bah tersebut diyakini Dasko lantaran Sandiaga ingin maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Jadi saya pikir pernyataan Pak Sandi yang mau kemudian mencapreskan dan Pak Prabowo tidak masalah, saya pikir itu tidak perlu dijadikan polemik. Karena saya sudah mendengar kabar dari teman-teman fraksi P3 bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota P3. Nah sehingga kalau sudah jadi anggota P3, ya tentunya kan itu kewenangan dari partai P3 untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Kan sudah kalau memang sudah resmi di P3 kan nggak ada, jangan ditanya ke Gerindra kan gitu. Ekonomi Kreatif sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sempat menepis kabar dirinya hengkang dari Partai Gerindra dan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sandiaga mengaku masih menjadi kader Gerindra yang loyal dan akan mendiskusikan seluruh langkahnya kepada Prabowo. Berikut adalah cuplikan wawancara bersama Sandiaga Uno dalam MNC News Prime edisi 30 Desember 2022 bersama rekan saya Herjuno Syaputra. Karena tahapan Pilpres sudah dimulai dan juga kita menuju beberapa agenda yang berkaitan dengan kontestasi demokrasi Februari 2024 termasuk juga penentuan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tentunya kita perlu menyiapkan diri dan ini selalu saya komunikasikan, dan tentu sebagai kader Partai Gerindra hari ini saya sampaikan bahwa apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat ini tentunya kita tampung dan akan kita diskusikan. Semua langkah saya akan terkoordinasi dengan partai di bawah di mana saya bernaung, partai yang membesarkan saya, dan tentunya saya bergabung di politik ini juga atas undangan dari Bapak Prabowo Subianto. Oleh karena itu ini yang akan terus kami koordinasikan dan mohon
bisa teman-teman bersabar karena Baik. koordinasi ini terus berlangsung dan kita tentunya menghormati ranah dari elit-elit partai politik. Selain itu, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani pemirsa masih berharap Sandiaga Uno bisa bergabung ke dalam partainya. Meski begitu, Arsul mengaku menyerahkan semua keputusan tersebut kepada Sandiaga. Arsul mengatakan partainya akan sangat senang apabila Sandiaga Uno bergabung ke P3. Namun ia mengaku belum bisa memastikan apakah Sandiaga Uno memang benar-benar akan meninggalkan Partai Gerindra. Meski diterpa rumor akan pindah ke P3, Arsul menyebutkan hubungan Sandiaga dengan Prabowo sejauh ini masih baik-baik saja. Begitu pula hubungan antara Gerindra dengan P3 yang disebutnya juga baik-baik saja. Setelah ramai dibicarakan terkait dengan kabar kepindahan dari Gerindra ke P3, pemirsa, Sandiaga Uno akhirnya bertemu dengan Sang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sandi memang tidak menyebutkan hasil pertemuan tersebut. Namun Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Habibur Rahman menyebutkan Sandiaga menegaskan patuh dan loyal pada keputusan partai dan mendukung pencalonan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Lalu benarkah demikian? Bagaimana dengan P3 yang kabarnya memang masih sangat berharap akan Sandiaga Uno bisa merapat? Kita akan membahasnya pada malam hari ini pemirsa dalam maksud dibalik pertemuan Sandiaga dan Prabowo. Bersama Habibur Rahman, Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Kemudian juga ada Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3. Serta ada Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin mengkonfirmasi pernyataan Mas Habibur Rahman nih terkait dengan kepindahan dari Bang Sandiaga Uno. Apakah memang sudah tersampaikan dan benar masih ada rasa loyalitas begitu yang disampaikan oleh Mas Sandi ke Partai Gerindra? Ya, Selasa malam kemarin ya Pak Sandiaga bertemu dengan Pak Prabowo. Ya. Lalu ya kan kita baca di media sebelumnya memang beliau berniat menemui Pak Prabowo, bahasanya beliau tabayun lah ya. Lalu diterima Pak Prabowo dan dalam pertemuan tersebut disampaikan langsung oleh Pak Sandi bahwa beliau loyal pada putusan partai, patuh pada putusan partai. Salah satunya kan adalah mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, putusan partai itu yang dimaksud putusan Timnas ya, yang menyerap Rapimnas Agustus 2022 yang menyerap aspirasi seluruh kader di tingkatan DPP, DPD, DPC, PAC hingga ranting. Nah, itu sehingga kita ya lihat saja ke depan bagaimana peristiwa berikutnya, dinamika berikutnya. Yang jelas Pak Sandi ya Selasa malam menegaskan hal tersebut. Baik, tapi sebenarnya apa sih maksud dari pertemuan antara Bang Sandi dengan Pak Prabowo ini sendiri di tengah isu bergulirnya kepindahan begitu dari Bang Sandi ke P3, dari Gerindra menuju ke P3? Ya, saya pikir perlu ditanya ke Pak Sandi ya, karena kan Pak Prabowo namanya kader ingin menghadap ya, tentu kita dilayani oleh Pak Prabowo ya. Oke, artinya memang inisiasi dari Pak Sandiaga Uno sendiri begitu untuk bertemu dengan Ketua Umum? Iya, ya. Biasalah di kita, saya juga kalau ada perlu ya, pengen bicara dengan Pak Prabowo minta waktu juga dikasih, kurang lebih begitu. Baik, artinya tidak ada kaitannya dengan pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat di kantor Badan Pemenangan Gerindra begitu ya? Pidato tersebut kan umum ya, berlaku terhadap semua ya, terhadap semua kader ya pidato tersebut. Beli apa aja Kelly. Baik, apa saja sih sebenarnya pembahasan yang dilakukan antara Pak Prabowo dengan Mas Sandi, kalau boleh dapat bocoran sedikit? Yang diinformasikan, ditugaskan kepada saya untuk menyampaikan kepada teman-teman media, pada publik itu. Kalau hal yang lainnya ya saya nggak tahu ya, pasti sih hal-hal terkait kinerja beliau mungkin nggak tahu. Tapi yang jelas yang ditugaskan ke saya menyampaikan ke teman-teman itu. Jadi bukan untuk pamitan ya? Bukan, sebaliknya ya. Dia justru menegaskan ya patuh, loyal pada putusan partai dan mendukung pencalonan Pak Prabowo sebagai
Capres 2024. Ya itu ya hal yang biasa juga ya, semua juga begitu. Kalau kader Gerindra tentu kita mendukung Pak Prabowo. Baik, saya coba ke Mas Baidowi. Mas Baidowi, P3 sangat harap cemas sebenarnya dengan kedatangan Pak Sandiaga Uno ke P3 gitu ya. Tapi kalau tadi disampaikan ternyata masih loyal dan sangat mendukung begitu pencalonan dari Ketua Umum Gerindra di tahun 2024. Bagaimana P3 menanggapinya? Ya, kita sejak awal memang menghormati dan memahami posisi Pak Sandiaga Uno sebagai kader dari Partai Gerindra. Dan kita tidak mau mengganggu itu, dan P3 prinsipnya sebagai partai yang terbuka, tidak hanya Pak Sandiaga Uno, tokoh-tokoh lain pun yang berkomunikasi baik dengan P3 tentu kita terima. Gitu. Soal kemudian P3 dikaitkan dengan Pak Sandiaga Uno ataupun Pak Sandiaga Uno dikaitkan mau masuk P3, itu kan framing media. Sementara pembicaraan kami dengan Pak Sandiaga Uno tidak pernah ada yang ceritanya merekrut kader. Kita undang beliau dalam forum-forum P3, kebetulan kita dalam rangkaian harlah mengundang posisi beliau sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang tentu mengundang beliau sebagai kapasitas menteri, bukan sebagai kapasitas kader partai, tapi sebagai kapasitas menteri, dan itu siapapun berhak mengundang beliau dalam kapasitas sebagai menteri. Nah, termasuk terakhir di Yogyakarta itu kan silaturahmi akbar dalam rangka harlah yang undangannya ke Pak Sandiaga Uno sudah disampaikan sejak 6 bulan yang lalu. Ya. Terus kalau belakangan kemudian ada yang mengait-ngaitkan, ya namanya politik kan mengait-ngaitkan, bikin isu, wacana itu kan biasa saja sebenarnya. Saya konfirmasi ulang, artinya memang tidak ada unsur tarik-menarik sebenarnya ya untuk mengambil Pak Sandiaga Uno dari Partai Gerindra untuk menuju ke P3? Oh, enggak ada. Kita menghormati fatsun politik gitu. Jadi apa yang kami lakukan dengan Pak Sandiaga Uno sebatas kerjasama P3 dengan Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bisa dicek jejaknya gitu kan di berbagai pemberitaan ataupun dokumentasi kehadiran beliau, satupun tidak atas nama beliau sebagai kader A atau kader B, tetapi beliau sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Baik, sejauh ini sebenarnya komunikasi dengan Pak Sandiaga Uno antara P3 dengan Pak Sandi seperti apa sih, Mas Baidowi? Ya baik-baik aja, sesama karena P3 ada di koalisi pemerintahan, Pak Sandiaga Uno juga menyambut setiap undangan yang diberikan oleh kader-kader di bawah, bahkan juga di pusat pun melalui acara Badan Otonom Partai Wanita Persatuan Pembangunan, beliau juga hadir memberikan materi gitu, menyampaikan materi terkait entrepreneurship sesuai dengan tupoksinya di kabinet gitu. Oke, saya langsung menuju ke Mas Adi. Mas Adi, apa sih sebenarnya kalau dari kacamata Anda begitu ya, melihat isu yang berkembang seperti saat ini, perpindahan ke dalam partai yang berbeda begitu, kemudian dianulir sehingga menjadi tidak jadi dan semuanya seakan baik-baik saja gitu. Mas Adi melihatnya seperti apa? Saya kira dua hal ya, membaca pertemuan Prabowo dengan Sandi tentu tidak terlepas dari konteks politik yang berkembang. Sandi ini kan dipersepsikan sudah ingin hijrah dan pindah ke P3. Ya. Dan itu betul dari teman-teman elit Gerindra kan. Bahkan ada pernyataan bahwa menteri dari Gerindra itu kan cuma Prabowo Subianto dan yang dari KKP beberapa waktu yang lalu. Seakan-akan Sandi jadi menteri itu bukan rekomendasi dari Gerindra. Ini kan menegaskan secara tidak langsung ada suasana yang rada kurang nyaman di internal Gerindra, terutama ketika Sandi menyatakan siap maju di Pilpres di 2024. Apapun judulnya, Gerindra sudah memutuskan Prabowo untuk maju, dan kalau Sandi menyatakan itu tentu membuat gejolak dan dinamika internal, meski tidak terlampau tampak kepada publik ya. Tapi kalau melihat respon-respon teman-teman Gerindra, bahkan Pak Prabowo langsung bicara bahwa kalau ada yang mau pindah tapi pindah baik-baik, tentu yang dibicarakan adalah Sandiaga Uno. Isu dan rumor kepindahannya itu tentu bukan pepesan kosong, sampai sekelas Pak Prabowo Subianto pun harus merespon ini sebagai suatu hal yang penting. Nah, pertama saya memaknai kalau kita mengacu ke pernyataannya Bang Habib, mungkin saja ini sebagai bentuk rekomitmen ya, bahwa Sandi adalah pulang kampung gitu ya, pulang ke rumah kembali di Gerindra dan menyatakan siap dan kokoh untuk tegak lurus terhadap perintah partai. Tapi pada saat yang bersamaan publik kan tidak bisa menutup mata. Kalau Sandi betul ingin merawat harapannya untuk maju Pilpres di 2024, entah sebagai capres ataupun sebagai cawapres, tentu berharap dari Gerindra agak rumit.
baik berpasangan dengan Prabowo atau direkomendasikan oleh Gerindra, itu kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk 2024. Maka satu-satunya jalan bagi Sandi untuk maju di 2024 adalah hijrah ke partai yang lain. P3 kan konon dikait-kaitkan karena banyak memang acara-acara P3 yang melibatkan Pak Sandiaga Uno. Ya, Ya. kata Bang Awi tadi kapasitasnya sebagai menteri, pernah ke Madura, acara di DIY kemarin yang memberikan orasi politik adalah Pak Sandiaga Uno. Ini kan menegaskan bahwa Sandi sepertinya memang sedang mencari jalan supaya keinginannya maju Pilpres di 2024 itu bisa terus dipupuk gitu ya. Bahwa pernyataan Bang Habib Sandi menyatakan tegak lurus terhadap Gerindra mungkin karena posisinya di Gerindra saat ini. Ya. Tapi nanti kalau sudah tidak di Gerindra mungkin akan beda ceritanya. Artinya Tapi sebenarnya itu sudah ada sinyal-sinyal kaitannya dengan kepindahan dan mencari tiket begitu ya, Mas Adi? pastinya Gerindra pasti tahu persis dengan apa agresivitas politik yang dilakukan oleh Sandi. Ini kan ibarat orang yang sekali mendayung dua pulau terlampaui. Ya. Sandi diundang ke acara-acara P3 memang dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pariwisata, tapi kan publik juga tahu ini juga bagian dari sosialisasi politik, kerja-kerja politik, roadshow ke berbagai tempat karena secara tidak langsung Sandi itu terpublikasi ke berbagai event-event penting yang muncul kepada publik. Jadi bagi saya pertemuan Prabowo dengan Sandi itu jangan-jangan memang Sandi sudah pamit baik-baik gitu supaya tidak terus-menerus disindir sebagai orang yang dianggap tidak berterima kasih lah ke Gerindra. Apalagi Pak Prabowo kan mengibaratkan dulu waktu di Golkar pindahnya pun juga pindah baik-baik. Ya. Saya nggak tahu persis apa tebakan-tebakannya. Kalau mengacu ke Bang Habib, ya Sandi balik lagi ke kampung halamannya di Gerindra. Tapi kalau melihat agresivitasnya, rasa-rasanya Sandi juga sedang berhitung mencari partai yang sangat mungkin dijadikan sebagai tempat pelabuhan untuk maju. P3 yang paling mungkin untuk menjadi pelabuhan karena rumornya sangat kencang. Oke, baik. Apakah memang Gerindra juga membaca hal yang sama begitu ya kaitannya dengan sinyal-sinyal untuk menuju ke tahun 2024? Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Bapak-bapak tetaplah bersama kami pemirsa. MNC News Prime akan segera kembali sesaat lagi.